Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini saya sangat spesial bisa menjumpai seorang sahabat yang saya mengejar di kampusnya ini. Beliau ini seorang kaprodi Hukum dan Bisnis di UPY, Universitas PGRI Yogyakarta. Pak Dr. Sigit Handoko Pak ya, SHMH. Selamat berjumpa Pak Sigit. Iya, selamat jumpa. Terima kasih atas rawuhnya menyempatkan waktu. Pak Sigit, ini terus terang saya memang ingin mengejar dari kalangan akademisi tentang kondisi kita ini, bernegara kita ini, maunya kita kan negara hukum Pak ya. Tapi prakteknya yang dirasakan oleh masyarakat kita ini malah jadi negara kekuasaan ini. Ini menurut Pak Sigit dari sisi akademik seperti apa Pak Sigit? Nah ini yang kadang-kadang kita masyarakat awam akhirnya boleh dikatakan kemudian menyalahkan negara kita ya. Padahal kan tidak harus seperti itu. Artinya negara kita kan negara hukum, berarti semuanya harus tunduk pada hukum. Ya itu ya harusnya kan gitu. Tetapi ternyata di dalam perjalanannya dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, akhirnya sekarang orang melihat kok hukum seperti ini ya? Terus kita mau dibawa kemana? Jelas kita negara hukum, bukan negara kekuasaan. Itu jelas banget. Tapi ternyata dalam prakteknya semuanya banyak yang menyalahgunakan hukum yang sebenarnya. Hukum itu kembali untuk ke masyarakat, untuk kepastian ya dan lain sebagainya. Tapi hasilnya kok seperti ini. Ya orang hari ini agak-agak ambang. Ini benar enggak ini hukum kita ini? Jelas negara hukum kok seperti ini. Orang ada contoh banyak kasus, mungkin ada kasus tebang pilih, orang maaf kalau orang tidak punya mungkin malah semakin tidak punya karena barangkali mungkin dia tidak bisa apa-apa lah, kalah. Sehingga saya katakan seperti kata Pak Mahfud itu betapa politik itu sangat determinan terhadap hukum. Padahal negara harusnya politik dan hukum kan beriringan, saling mengisi. Sehingga ada kepastian hukum ya. Kepastian hukum ya. Tetapi dalam Bisnis bisa berkembang karena ada kepastian hukum itu ya. Lah ini hari ini Bapak bisa melihat kan kenyataannya, realita. Barusan terjadi kasus bagaimana yang tadi Bapak bilang Campidus ya tadi Febriansyah seperti ini. Akhirnya masyarakat jadi bingung ini. Jadi tapi tantangan, artinya tantangan terhadap orang-orang hukum seperti saya, teman-teman hukum ya. Jadi hukum harus dikembalikan pada realita. Pada yang seharusnya tidak seperti ini. Ya jangan sampai justru banyak orang yang ngerti hukum malah menyimpangi hukum kan malu gitu. Ya harusnya malah saya bersyukur banget tetap memberikan penjelasan pada mahasiswa saya hukum. Ya hukum harus begini. Ya, jangan melihat yang nggak benar. Kita harus kembalikan lagi ke roh hukum yang sebenarnya. Terakhir Pak, ini Anda kan sebagai kaprodi hukum dan bisnis ya. Dan tadi sudah kita singgung kepastian hukum itu lalu bisa menimbulkan bisnis yang maju juga itu karena pebisnis kan butuh kepastian hukum. Sekarang ini sesuai dengan yang Anda pelajari juga di kampus itu apakah banyaknya kemelaratan sekarang ini juga berakibat langsung dari hukum yang nggak jelas itu tadi Pak? Barangkali begitu ya. Gitu ya. Tapi sebenarnya enggak juga ya. Gitu. Jadi kenapa kita mendirikan prodi hukum bisnis di bawah fakultas bisnis dan hukum ya. Jadi memang di PGRI itu termasuk prodi baru, kita baru angkatan ketiga. Jadi gitu ya. Baru masuk semester 5. Berarti belum meluluskan mahasiswa? Belum, kita belum. Jadi kita masih berjuang ya untuk mendapatkan paling tidak untuk memberikan pada masyarakat bahwa di PG itu ada prodi hukum dan bisnis. Jadi orientasi kita jika hukum dan bisnis kita bukan prodi hukum seperti hukum yang lain mungkin ada khusus pembelajaran tentang hukum, tapi kita arahnya ke hukum bisnis. Makanya kita profil kita untuk memberikan jadi lawpreneur lah gitu. Jadi harapannya karena banyak sekali itu aturan-aturan dalam entah itu wira swasta dan sebagainya harus dipayung dengan namanya hukum. Orang berwira swasta pun harus ada dasarnya, ada aturan-aturan yang memayungi. Jadi tidak hanya asal aja, tidak ada asal ya. Asal kasro, asal untung, tapi lupa ada aturan-aturan yang harus ditaati sebenarnya ini. Kan di situ tadi ada kepastian hukum semuanya. Mendirikan apa aja, ya karena sekarang banyak kan startup
atau apalah bisnis itu harus ada hukum yang melandasi. Ya. Jadi itulah yang tujuan kita, sehingga orang terjun dalam bisnis itu sesuai dengan aturan ada, tidak melanggar aturan, ya, dan sebagainya, dia lancar bisnisnya, ya tidak berbenturan dengan aturan, sehingga dia akhirnya bisnisnya lancar dan halal. Ya, gitu ya. ya. Oke, terima kasih Pak Sigit. Nanti lain kali saya akan datang lagi Pak. Matur nuwun Pak. Siap. Iya. Terima kasih. Iya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomonugro undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomonugro terus beritakan, Anda yang bijaksanakan. Sampai jumpa.